Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankan, tak satu, tak satu pun. Yesus Allah yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berdoa bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan menghilang, Yesus kawannya. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Nas yang membimbing kita dalam ibadah penghiburan malam kedua saat ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, saya akan membacakannya bagi kita. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saya akan membacakannya bagi kita semua di bawah perikop pemberitahuan tentang penghakiman. Ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi yang juga mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan dulu. Mungkin kita semua pernah mendengar satu pepatah yang mengatakan seperti ini. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Artinya semua manusia itu akan mati. Namun setiap orang akan meninggalkan jejak yang berbeda-beda di dalam sejarah hidupnya. Sidang penghiburan sekalian, hari ini di bawah tenda duka cita kita akan mendengarkan renungan di bawah tema berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Berbicara tentang kematian, kita bisa mengetahui bahwa kematian adalah peristiwa yang akan dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Tidak ada satu manusia pun yang kebal terhadap kematian. Cepat atau lambat, kematian pasti akan datang. Entah kita siap atau kita tidak siap untuk menghadapinya. Dan ya, kematian memang tidak terhindarkan. Mengingat manusia, kita semua adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah dan fana. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa kematian adalah upah dari dosa pemberontakan manusia kepada Allah. Kematian juga merupakan sebuah perkara yang masih menjadi misteri. Kita tidak tahu dengan pasti kapan, di mana, dan dengan cara bagaimanakah kematian itu akan menghampiri kita. Kecuali Allah sendirilah yang berkenan menyatakannya bagi kita. Bapak Mama sidang penghiburan sekalian, ketika kita menyadari bahwa kematian adalah sebuah misteri, maka yang penting di dalam hidup ini bukanlah kita menduga-duga kapan kematian itu akan terjadi, kapan kematian itu akan menghampiri kita. Karena jika hal itu terus kita pikirkan, akan membuat kita cemas, bahkan frustasi dan tidak siap ketika kematian itu datang secara tiba-tiba dan sangat cepat.
akhirnya membuat kita kecewa terhadap Tuhan. Dan kepercayaan kita kepada Allah tidak lagi kita tekuni di tengah duka cita dan kesulitan hidup yang menghampiri kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah dengan selalu bersyukur, walaupun di tengah suasana hidup kita yang dipenuhi dengan penderitaan, duka cita, dan kesusahan. Bagaimana kita diajak untuk tetap bertekun dan setia di tengah-tengah peristiwa iman yang tidak mengenakan ini. Bapak Mama sidang penghiburan sekalian dan keluarga yang berduka. Ketika kita menghadapi peristiwa duka cita, tentunya kehilangan orang yang kita kasihi menjadi suatu peristiwa yang menentukan apakah iman kita kepada Allah masih tetap kuat atau justru melemah karena duka cita yang kita alami. Apalagi yang meninggalkan kita adalah orang tua kita, bapak kita, suami kita, saudara kita, yang selalu menjadi penopang bagi keluarga kita, yang selalu berbagi suka dan duka bersama-sama. Dan ada banyak kenangan yang diciptakan selama hidup bersama-sama. Untuk itu melalui firman Tuhan hari ini ingin memberikan kepada kita beberapa pesan. Pesan yang pertama, firman Tuhan ingin bilang kepada kita bahwa keadaan yang buruk tidak boleh merubah perilaku hidup kita yang baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita atas apa yang kita lakukan. Kita diminta untuk tetap percaya, meskipun harus dirundung oleh duka cita. Kita diminta untuk tetap percaya, meskipun kita diperhadapkan dengan kondisi dan perkara yang membuat kita putus asa. Kita diminta untuk tetap percaya, meskipun jalan di depan kita tampak suram dan kelam. Kita bingung, kalau Bapak sudah tidak ada, kalau suami sudah tidak ada, ke depan kita harus buat apa? Karena selama ini Bapak yang selalu bantu kita, Bapak yang selalu menuntun hidup kita. Kita diminta untuk percaya meskipun kita sebatang kara dan ditinggalkan oleh mereka yang kita kenal dan kita kasih. Karena jika kita tetap bertekun dalam iman percaya kepada Allah, maka Ia akan mengganti duka cita menjadi sukacita. Ia akan memberi lebih daripada yang kita minta, lebih dari yang kita harapkan dan bayangkan di dalam hidup ini. Dan Ia memampukan kita untuk makin mengenal Dia, bahwa Dia adalah Yesus Kristus, bukanlah Allah yang jauh dari kita. Sebaliknya Dia adalah Allah yang peduli dan mengerti segala yang kita hadapi di dunia ini. Dia akan menolong kita untuk merelakan kematian dan kepergian orang yang kita kasih. Sikap rela ini lahir dari iman yang teguh akan janjinya, baik tentang kebangkitan orang mati di akhir zaman maupun tentang kehidupan kekal di surga yang bakal. Inilah yang patut kita syukuri, seperti tema yang sudah saya bilang tadi, bahwa berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, karena memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, pesan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah penghiburan saat ini, kita lihat
ada kata beristirahat. Ayat ini diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya yaitu anapau, yang juga memiliki arti memulihkan dan menyegarkan. Jadi dengan jelas kita mendapati bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dipulihkan dan disegarkan dari segala jerih lelah mereka. Kita yang masih hidup di dunia seringkali kita punya pemikiran bahwa orang yang meninggal terlebih dahulu adalah orang yang patut dikasihan. Kita pasti pikir, kasihan, masih muda. Kasihan, selama ini susah sakit toh. Kita pasti berpikir seperti demikian. Padahal sebenarnya mereka adalah orang yang sangat berbahagia. Karena mereka akhirnya mendapatkan penyadaran dan pemulihan yang tidak pernah mereka dapatkan di dunia yang sementara ini. Mereka telah kembali kepada Sang Pemilik kehidupan yang kekal. Sudut pandang seperti ini harus terus kita tanamkan dalam diri kita agar membantu untuk menghibur kita yang berduka. Bahwa orang yang telah meninggal, walaupun kita bersedih dan menunjukkan sosok mereka yang selalu bersama dengan kita, tetapi kini telah mendapat pemulihan yang sesungguhnya yang diberikan oleh Sang Pemilik kehidupan, yaitu Allah. Hal terakhir yang ingin saya bilang bagi kita semua di bawah tenda duka cita ini, yaitu setiap orang itu dilahirkan dengan sebuah tugas yang sama, yaitu mendaki gunung kehidupan sambil meninggalkan jejak-jejak kaki. Dengan meninggalkan jejak kaki, kita mewariskan penunjuk jalan kepada generasi berikut. Itulah misi hidup kita dan itulah tujuan hidup kita. Apa yang Bapak Anton sudah jalani selama ini di dunia telah meninggalkan jejak yang baik untuk diikuti oleh mama dan anak-anak bersama dengan keluarga. Dan saya yakin bahwa almarhum Bapak Anton telah menapaki gunung kehidupannya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga menunjukkan bahwa Bapak Anton tidak menyerah ketika menghadapi kenyataan hidup yang memang membuat dia harus putus asa. Ini menjadi teladan baik yang bisa diikuti oleh keluarga dan kita semua. Ketika kita sudah selesai menapaki gunung kehidupan kita, akhirnya kita ada pada satu kesimpulan bahwa memang jejak yang kita tinggalkan adalah jejak kehidupan yang pantas untuk diikuti oleh keluarga kita dan sesama kita. Yesus segala-galanya mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku.
hidupku indah mulia bersamanya bahagia hidup kekal karena kenal sobatku. Kematian bukanlah suatu kekalahan, sebab Kristus telah mengalahkan maut. Kematian menjadi pengingat bahwa hidup di dunia ini sementara dan kasih Allah adalah tujuan akhirnya. Marilah kita pulang dengan memohon berkat daripada Tuhan, serta persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga yang ditinggalkan dan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. 1, 2, 3. Kita bisa saling berjabat tangan dengan sesama kita. Tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, lengkap Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sidang penopang duka yang berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Atas nama keluarga besar Mbak U, keluarga besar Pingat, dan seluruh rumpun keluarga yang terkandung di dalamnya, Mama Rina, Kakak Bob, Kakak Yanti, dan seluruh kakak adik yang ada, anak cucu menantu menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Mama Saudara semua dari tempat yang dekat ataupun dari tempat yang jauh, yang memberikan empati dan simpati atas perkara iman yang terjadi di tengah-tengah keluarga besar. Pada hari ini kita berkumpul dengan hati yang penuh duka untuk mengantarkan kepergian Bapak Saudara terkasih kita, Bapak
Anton Mbau kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Dalam iman kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa hidup manusia berada di dalam tangan Tuhan. Masa hidup kita 70 tahun, kalau lebih 80, tetapi kebanggaannya adalah penderitaan. Kita akan masuk di dalam ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Wempi Emrihi STH dari Gereja Masihi Injili di Timur Jemaat Penil Obobo yang akan dibantu oleh presbiter dari lingkungan 2. Kepada hamba Tuhan kami persilahkan. Salam. Sekali lagi salam. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk masuk dalam ibadah penguburan. Kematian merupakan akhir siara manusia di dunia. Kematian membawa kita pada kesadaran bahwa hidup manusia adalah terbatas di hadapan Allah. Namun di dalam Yesus Kristus, kematian merupakan jalan masuk bagi kita pada penebusan dan pemulihan hidup yang baru. Dan kita percaya bahwa Tuhan pemilik kehidupan telah memanggil saudara, suami, bapa, opa kekasih kita, Anton Mbau, melalui kematiannya untuk menerima penebusan dan pemulihan Kristus baginya. Karena itu dengan keyakinan iman seperti inilah saya mengajak kita berdiri untuk beribadah kepada Tuhan dengan melakukan NKB 14 baik pertama dan kedua. Bagian firman Tuhan yang menjadi nats penuntun dalam ibadah penguburan kita di siang ini terbaca di dalam surat Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Terima
habis hujan, janjimu untuk masa depan. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tiba jugalah waktunya, hamba Tuhan yang setia pulang ke negeri Batak. Masa pun silih berganti, masa tanam dan menuai, masa datang dan pergi. Kehidupan yang abadi, itulah yang Tuhan beri bagi hamba yang setia. Ke surga abadi bagi yang ditebusnya, ke negeri yang bakal tanpa tangis air mata. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 sebagai bagian firman yang akan kita baca dan renungkan siang ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, saya persilakan kita berdiri. Penuhilah panggilan pelayananmu, ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian jauh pembacaan firman. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tetapi yang memperlakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sudah siapkah kita untuk mati? Siap. Sebagai orang percaya, siap tidak siap, siap untuk mati. Karena kita semua menuju ke kematian. Bapak Mama, ada dua peristiwa yang sangat berdampak bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada kelahiran, ada juga kematian. Dan kita pengkhotbah mencatat itu bagi kita.
Karena kelahiran kita ada di dunia. Karena kelahiran kita bisa kerja, kita bisa belajar, kita bisa jalan-jalan, bisa melakukan ini, melakukan itu, dan masih banyak lagi. Tetapi karena kematian juga kita tidak bisa ada di dunia lagi. Karena kematian kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa jalan-jalan, kita tidak bisa melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Berbicara tentang kelahiran kita, berbicara tentang apa yang ada di belakang kita. Tidak mungkin orang dia lahir terus dia bilang beta mau langsung jadi presiden. Pasti dia akan melewati proses kehidupan. Dan kemudian proses kehidupan itu akan membuat dia untuk mengerti arti tentang kehidupan. Tetapi kematian ada di depan kita. Kita tahu bahwa kematian itu akan menjadi bagian kita. Kita tahu bahwa kematian itu akan sampai kepada kita. Karena perpisahan total perlu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Bapak, Mama, saudara-saudara, dalam bacaan kita, Paulus mau memberikan penjelasan penting lewat kesaksian. Dia tidak bersaksi dengan kehidupan orang lain. Tetapi Paulus justru bersaksi dari dirinya sendiri tentang bagaimana dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sekalipun dia berada di dalam penjara, sebaik apapun dia, sejahat apapun dia, Tuhan memberikan yang terbaik. Karena itu kita yang masih hidup, keluarga yang masih ada, mulailah kita masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian. Mempersiapkan diri bukan berarti kita mengurung diri dan tidak mau ada dalam persekutuan. Mempersiapkan diri bukan berarti doa berjam-jam kemudian tidak membangun relasi dengan orang lain. Tetapi mempersiapkan diri bagaimana kita melakukan apa yang menjadi bagian yang Tuhan kehendaki. Hati siapa yang tak bersedih dan menangis, kehilangan orang terkasih untuk selama-lamanya.
janjinya yang pegang tanganku, Tuhan selalu peliharaku. Untuk satu kali awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Air mataku jadi permata, kau lupakan hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan keluarga bahkan kita semua dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah, supaya oleh Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah kita selesai. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Demikian tata ibadah penguburan jenazah almarhum Bapak Opa Saudara terkasih Anton Bau yang telah dipimpin oleh Bapak Pendeta Wempi Rihi SPH, dibantu oleh Presbiter Lingkungan 2 Gereja Masehi Ciriti Timur Jemaat Peniel. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semasa hidup almarhum Bapak Anton Bau berdomisili di RT 30 RW 10 Kelurahan Fatunuli, Kota Kupang. Karena itu di tempat ini kami mempersilahkan kepada perwakilan dari pemerintah, dalam hal ini akan diwakilkan kepada Ketua LPM
Kelurahan Fatululi, Bapak Dr. Agus Bernard Haning, untuk menyampaikan sambutan dan ungkapan duka kepada keluarga mewakili pemerintah. Kepada Bapak Bernard kami persilakan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati keluarga besar Mbak Opingat dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, Bapak Gis, Bapak Ot, dan saudara-saudaranya. Yang saya hormati Mama Rin bersama anak cucu menantu. Yang saya hormati Bapak Pendeta Rini, pelayan Jemaat Pinobobo dan Presbiter lingkungan 2 Jemaat Pinobobo. Yang saya hormati Persatuan Purnawirawan Polri NTT. Yang saya hormati Ketua RW RT, Ketua RW Bapak Puspa, Ketua RT yang hadir, juga mantan-mantan. Ada mantan-mantan Ketua RT, ada Bapak Tiat Funai, Bapak Julius Nun, Mama Antonia Pa, dan semua yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tingkatnya sidang duka yang berpengharapan. Pada tempat yang pertama kita patut bersyukur oleh karena kasih Tuhan, walaupun hari ini dalam suasana kedukaan, kita masih diberi kekuatan untuk bersama-sama dengan keluarga boleh mengikuti ibadah penguburan dari almarhum Bapak Anton Bau. Bapak Mama yang kami hormati, meninggalnya Bapak Anton tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tapi juga kami warga Kelurahan Fatululi, khususnya RW 10, RT 30, kami merasa kehilangan orang yang kami hormati, orang yang kami tuakan, tokoh dalam masyarakat. Jadi betul-betul kami warga Kelurahan Fatululi merasa kehilangan orang yang kami hormati. Semasa hidupnya almarhum, kita semua kenal baik almarhum. Dari kecil almarhum bersama keluarga sudah ada di kelurahan dulu, Kelurahan Bobo. Setelah itu baru Kelurahan Fatululi. Dan kita semua kenal baik Bapak Anton ini adalah warga masyarakat yang baik, orang yang baik. Dan selama hidupnya dia telah mendedikasikan hidupnya bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat. Ia punya relasi yang baik di tengah masyarakat. Almarhum juga banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun pembangunan di Kelurahan Fatululi. Dan sesuai catatan kami, Bapak Anton juga mantan Ketua RT selama 3 periode. Ya, jadi beliau mantan Ketua RT dulu 29, salah. Sekarang ini RT 30. Tentu untuk semua pengabdian bagi bangsa dan masyarakat selalu menjadi kenangan yang indah yang ditinggalkan oleh almarhum bagi kami masyarakat Fatululi. Untuk itu saya atas nama pemerintah dan
masyarakat Petululi, kami menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi kami, penghargaan kami yang setinggi-tingginya atas semua jasa, atas semua kebaikan-kebaikan yang sudah ditinggalkan bagi kami warga. Dan kami juga sebagai warga, kami mohon maaf kalau dalam kebersamaan kita ada hal-hal yang kami buat tidak berkenan, ada kebijakan-kebijakan yang kami buat tidak berkenan kepada almarhum lewat keluarga kami, mohon maaf. Mari kita semua doakan agar mama dan anak cucu menantu Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri ketabahan, dan mengikhlaskan kepergian almarhum untuk kembali ke rumah Bapa. Salam. Yang terhormat Bapak Pendeta MDM Rinus Sehat, kami hormati Bapak Ketua LPM Kelurahan Petululi, dan kami hormati Bapak Ketua BP Polri Daerah NTT, yang kami banggakan dan kami sayangi, keluarga besar dan rumpun keluarga. Kami sebagai senior bangga sekali dengan almarhum, baik di dalam pelaksanaan tugas, dalam pergaulannya memang benar-benar menunjukkan satu disiplin, tetapi dalam kedisiplinannya itu beliau orangnya riang. Dan keluarga besar Bau harus bangga terhadap almarhum karena beliau dapat, karena disiplinnya dapat mencapai kinerja dari pangkat Bayangkara, pindah golongan menjadi bintara, dan terakhir perwira dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi. Itu secara manusia mungkin masyarakat umum melihat biasa, begitu saja. Tetapi kami di dalam lingkup itu satu perjuangan dengan satu kedisiplinan dan kinerja, maka itu kita bisa mendapat prestasi sampai pangkat AKP atau Ajun Komisaris Polisi. Dan kami bangga sebagai seniornya, walaupun juga kami sungguh sangat amat bangga. Itu satu hal yang dia sebagai keluarga besar tahu bahwa kami sungguh sangat amat bangga terhadap beliau. Dan ada hak-hak ahli waris nomor ini, uang duka wafat, biaya pemakaman, dan apabila Bapak punya nalaria, itu nanti pengurusannya selama setahun. Tapi semuanya itu mungkin Bapak LPM, kami mengharapkan satu persyaratan dari kelurahan adalah akte kematian untuk melengkapi, karena persyaratan yang lain melekat pada keluarga, hanya satu itu adalah persyaratan muka untuk diurus ke Astana. Saya rasa hanya itu, karena kami sangat bangga, kami berpanjang kata. Selamat jalan almarhum Ajun Komisaris Polisi Anton Bau ke rumah Bapa di surga. Shalom. Bapak Ibu sidang pelayan tugas yang kami hormati dan kasihi, Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati dan kasihi Bapak Pendeta UMP dan Prini STH, pelayan dari Kemit Pendia Lerbo, bersama Ketua Lingkungan 2 dan semua presbiter dari Lingkungan Pelayanan 2. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Ketua Alpen Kelurahan Fatululi bersama Bapak RW dan juga Bapak RT setempat. Yang kami hormati Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang wakili bersama semua jajaran yang ada, dan juga barangkali Bapak Kapolres Kupang Kota dan juga Bapak Kapolres Kupang atau pejabat yang ada bersama. Yang kami hormati kasihi pimpinan P2 Polri, keluarga besar bersama Ibu dan semua keluarga besar yang hadir. Saya tidak sebutkan satu persatu yang adalah senior-senior dan juga rekan kerja dari Bapak terkasih kami. Yang kami hormati dan kasihi anggota DPRD Kota Kupang, barangkali ada Bapak Roni dan juga Bapak Ibu yang lain. Saya tidak sebutkan satu persatu, pimpinan OPD, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan semua kita yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Sidang belai duka yang kami hormati dan kasihi. Dari tempat ini dengan penuh kasih atas nama keluarga besar Bau, keluarga besar Pinggan, keluarga besar Bunda, keluarga besar Pa, dan semua rumpun keluarga duka terkait yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Secara khusus Mama Rin, anak-anak, cucu, menantu, dan semua saudara-bersaudara, Bapak Gis dan semua kakak adik, dan semua keluarga yang kami kasihi. Kami keluarga besar Bau dan Pinggan sungguh bersyukur walaupun dalam rasa duka yang dalam, Tuhan menghadirkan seorang sosok suami, bapak, saudara, opa, sahabat terkasih, Bapak Anton Bau. Tadi sudah digambarkan oleh Bapak Ketua LPM dan juga Ibu Ketua P2 siapa sosok sebenarnya kekasih kami almarhum Bapak Anton Bau. Bagi kami keluarga, Bapak Anton adalah sosok yang disiplin, yang tegas, tetapi dia punya hati kasih. Selama pengabdiannya, selain kepada negara, tetapi bagi keluarga, dia tunaikan tugas-tugas pengabdian untuk mengasihi dan melayani keluarga. Tentu pertanyaannya, hati siapakah yang tidak sakit ketika seorang sosok suami, bapak, opa, saudara, sahabat terkasih dipanggil pulang, maka dia tidak bersih. Hal itu dialami oleh kami semua. Semua rumpun keluarga duka, Mama Rin, anak cucu menantu, semua saudara-saudara. Ketika hari Senin malam, tepatnya jam 7:30, kami harus menerima keputusan Tuhan dari sebuah proses penyembuhan di mana kekasih kita Bapak Anton kurang lebih 3 tahun lebih yang lalu, kami semua keluarga ada dalam pergumulan karena mengalami sakit stroke. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sidang pelai duka yang sudah hadir hari ini, bahkan hari-hari kemarin dalam ibadah penggeburan. Kami hanya berdoa Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu dalam keluarga di tempat masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati dan kasihi, kami sungguh sadar bahwa Bapak terkasih kami ketika menjalankan tugasnya, dia adalah seorang yang melakukan tugas itu dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh P2 Peru dan juga Bapak Ketua LPM. Tetapi dalam keterbatasan dia sebagai manusia, kami mohon maaf apabila interaksi itu terjadi di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, di pemerintah kelurahan Fatululi dan tetangga sekitar tempat ini. Apabila salah kata yang menggores hati dan perasaan, maka kami mohon untuk dimaafkan. Doakanlah kekasih kami Bapak Anton untuk dia pergi di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang kami hormati kasihi,
Setelah kita memakamkan Bapak terkasih Bapak Anton, maka dengan penuh kasih kami tetap memohon kesediaan Bapak Pendeta Wempi dan juga semua presbiter dan juga semua kita Bapak Mama untuk kita tetap di depan dan kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya semua yang terjadi karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan menghadirkan Bapak Anton untuk hidup 69 tahun. Tetapi kasih Tuhan pula yang memanggil kembali kekasihnya ke pangkuannya di Bapa di surga. Saya kira ini isi hati kami yang dapat kami sampaikan kepada kita sekalian, mewakili keluarga besar Pak U, keluarga besar Pinggan, keluarga besar Bunda, keluarga besar Pak Mabarin, anak-anak menantu cucu, semua saudara-saudara, khususnya Bapak Kis dan semua kakak adik pada kesempatan siang hari ini. Tuhan menolong kita semua. Shalom. Upacara pemakaman jenazah almarhum Ajun Komisaris Polisi Purnawirawan Anton Bau NRP 57060289 segera dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara dan mengambil alih pasukan. Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pemakaman jenazah almarhum AKP Purnawirawan Anton Bau siap. Laksanakan. Inspektur Upacara memasuki tempat upacara. Siap.
Labor upacara pemakaman siap dimulai. Laksanakan. Pernyataan penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Dinas Polri. Pernyataan penyerahan jenazah. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Juni tahun 2006, saya atas nama keluarga besar almarhum menyerahkan jenazah almarhum Ajun Komisaris Polisi Purnawirawan Anton Bau NRP 57060289 kepada Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dimakamkan secara Dinas Polri. Pada hari ini, Kamis, tanggal 11 Juni tahun 2026, saya, Inspektur Upacara, atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, menerima jenazah almarhum Ajun Komisaris Polisi Purnawirawan Anton Bau NRP 57060289 untuk dimakamkan secara Dinas Polri. Daftar riwayat hidup singkat almarhum. Romawi 1. Riwayat hidup. Nama Anton Bau. Tempat tanggal lahir Kupang 23 Juni 1957. Pangkat AKP Purnawirawan NRP 57060289. Jabatan terakhir Kasat Binmas Polres Kupang. Kesatuan Polda NTT. Agama Kristen Protestan. Alamat Jalan Bakti Warga RT 30 RW 10 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Romawi 2. Jenjang pendidikan. Pendidikan umum sekolah dasar 6 tahun tamat berijazah. Sekolah menengah pertama 3 tahun tamat berijazah. Sekolah menengah atas 3 tahun tamat berijazah. Pendidikan Polri. Sekolah Calon Tamtama Wanil Polri tahun 1978. Sekolah Calon Bintara Reguler Polri tahun 1987. Pendidikan Perwira Ali Golongan tahun 2008. Romawi 3. Jenjang kepangkatan. Bayangkara 2 Polisi tahun 1978. Bayangkara 1 Polisi tahun 1981. Kopral 2 Polisi tahun 1983. Kopral 1 Polisi tahun 1986. Sersan 2 Polisi tahun 1987. Sersan 1 Polisi tahun 1991. Sersan Kepala Polisi tahun 1995. Sersan Mayor Polisi tahun 2001. Ajun Inspektur Polisi 2 tahun 2003. Ajun Inspektur Polisi 1 tahun 2004. Inspektur Polisi 2 tahun 2008. Inspektur Polisi 1 tahun 2011. Anggota Sat Sabara Kongres 1515 Kupang, Polwil NTT Polda Nusra tahun 1978 sampai dengan 1979. Anggota Kosek 15-15-13 Kores 15-15 Kupang, Polwil NTT Polda Nusra tahun 1979 sampai dengan 1983. Anggota Kosek 12-21 Kupang, Kores 11-21 Kupang, Polwil NTT tahun 1983 sampai dengan 1992. Anggota Juru Bayar Polres Kupang, Polda NTT tahun 1992 sampai dengan 1994. Anggota Minpers Polres Kupang, Polda NTT tahun 1994 sampai dengan 2002. Sekretaris Primkopol Polres Kupang, Polda NTT tahun 2002 sampai dengan 2004.
Baur Persmin Bakmin Polres Kupang Polda NTT tahun 2004 sampai dengan 2007. PS Kasubag Bimas Bak Bina Mitra Polres Kupang Polda NTT tahun 2007. PS Kapolsek Kupang Barat Polres Kupang Polda NTT tahun 2008. PS Kasubag Dalops Polres Kupang Polda NTT tahun 2010. PS Kapolsek Kupang Timur Polres Kupang Polda NTT tahun 2011. Kasat Bimas Polres Kupang hingga pensiun bulan Juni tahun 2015. Romawi 5 Tanda Kehormatan Garing Penghargaan. Satya Lencana 8 tahun, Satya Lencana 16 tahun, Satya Lencana 24 tahun, Bintang Bayangkara Nararia. Romawi 6 Almarhum dilahirkan di Kupang pada tanggal 24 Juni 1957. Almarhum adalah putra dari pasangan Bapak Lukas Mbau almarhum dan Ibu Agustina Mbau Bunda almarhumah. Almarhum merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Almarhum memiliki seorang istri bernama Hendriana Pina, memiliki 5 orang anak, yakni Polfri Bob Mbau, Merianti Mbau, Apriani Mbau, Antonia Mbau, dan Tony F. Lainer Mbau. 4 orang menantu, yakni Bendelina Anske Wakelulu, Rio Jimferdi Aplugi, Tommy Pelokila, Matilda Dimulogo, serta memiliki 9 orang cucu. Romawi 7 Almarhum mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Bayangkara Tipus Uli Kota Kupang pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 pukul 06.30 WITA karena sakit. Kupang 11 Juni 2026 atas nama Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, cap tanda tangan Dr. H. Juli Agung Pramono, SH SIK MHum, Komisaris Besar Polisi NRP 75070925. Selesai. Kata-kata penguburan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Pasukan diserahkan. Pasukan diserahkan. Pasukan diserahkan. Siap. Serat. Diserahkan. Serat. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga duka bahwa Bapak Kapolda NTT tidak bisa hadir di tempat duka ini, berhubung dengan adanya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menunjuk dan memerintahkan kami untuk menghadiri acara pemakaman ini. Keluarga duka dan hadirin yang kami hormati, kita baru saja mendengarkan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Patutlah dihargai bahwa selama hidupnya almarhum telah mengabdikan diri kurang lebih 37 tahun dengan baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Kita turut berbangga bahwa dalam pengabdian selama bertugas pada Dinas Polri, beliau tidak mengalami cacat dalam tugasnya dan tidak pernah mengeluh dengan tantangan tugas yang dihadapi. Itu mencerminkan bahwa almarhum adalah seorang insan Bayangkara yang sejati. Tuhan berkenan agar almarhum dalam usia kurang lebih 69 tahun harus kembali ke pangkuannya. Oleh karena itu, mari kita ikhlaskan kepergiannya. Dan saya, atas nama Kapolda Nusa Tenggara Timur, beserta seluruh jajaran dan Bayangkari daerah Nusa Tenggara Timur, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kami mendoakan kiranya Tuhan Sang Maha Pencipta dapat memberikan tempat yang layak di sisinya sesuai amal bakti almarhum. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, kiranya mendapatkan keteguhan iman dalam menghadapi kedukaan ini. Kepada semua masyarakat yang telah membantu keluarga almarhum,
kami mengaturkan limpah terima kasih dan kami mohon maaf apabila semasa hidup beliau pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati masyarakat. Demikianlah kata-kata penghiburan yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kupang, 11 Juni 2026, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Dr. Rudi Darmogo, SIK FSI, Inspektur Jenderal Polisi. Ora, kalau sini lah. Buat, nak. Enggak. Tenangkan benar. Selesai. Satu langkah belakang, jalan. Izin. Harap. Pada almarhum, hormat, gerak. Tegak, gerak. Ya, makasih. Satu, dua, tiga. Angkat. Satu, dua, tiga. Ajun Komisaris Polisi Purnawirawan Anton Bau. Hormat senjata! Yak! Tegak senjata! Yak! Kapel berbicara. Apel. Tugas salpo. Salpo ke atas. Gerak. Almarhum Ajun Komisaris Polisi Purnawirawan Anton Bau. Hormat senjata! Gerak. Senjata! Gerak! Regu salvo, balik kanan, gerak! Tugas pengapi pengusun dan regu salvo. Maju, jalan! Gerak! Maju! Jalan!
lanjutkan dengan acara dalam pasukan Islam. Serat di depan. Rek. Pada arwah almarhum Ajur Komisaris Polisi Purnawirawan Anton Bau. Hormat senjata. Rek. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan. Ibu, kita akan menguburkan jenazah yang terkasih, saudara, suami, bapak, bapak terkasih Anton Bau. Mari bersama kita lakukan nyanyian Kidung Baru 189 bait yang pertama. Berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil kembali hamba-Nya, Bapak Anton Bau, maka marilah kita menguburkan jasadnya sambil memandang kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah berfirman. Pakai hammer di dalam.